Tes. Cek. Tes. Mau lihat ma amanginang dohot dita saluhut na naposobulung napasahaton imana menupahi di kreativitas ni ina kamis sadarion. Saya itu hatama nama masu-masu akan iulani tangan dohot pikirata lamar taba-taba pasu-pasu ni hatta di hita. Horas ma di hita saluhutna. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel tertulis pada kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 27. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 27 kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27 kita bersama-sama. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh Ama Salom.
Marilah kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 1 Oktober 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu, tekun melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kelompok KOR di hari Minggu 8 Oktober 2023. Pukul 7.30 Ina Esther, Ina Deborah, Ina Hana, Ama Huria. Pukul 10 Ina Kamis, Ama Jeriko, Ama Salom. Pukul 15 NHKBP Remaja. Yang ketiga, kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 3 Oktober, Sektor Nazaret di rumah keluarga Nyonya S. Siringo-ringo Boru Samosir, Judea S. Aritonang Boru Purba, Bethlehem B. Tumanggor Boru Opusunggu, Roma dan Galatia digabung Sektor Roma dan Galatia. Filipi A. Pardede Boru Siahaan. Rabu 4 Oktober, Sektor Sion di rumah keluarga C. Barimbing Boru Pardede, Betania J. Hutapea Boru Simanjuntak, Efesus R. Manulang Boru Sianturi, Kolose W. Simbolon Boru Purba, Kanaan L. Silaban Boru Panjaitan. Alamat dan tempat boleh kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Yang keempat, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 8 Oktober 2023 kita memakai bahasa Batak. 5. Amplop pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 6. Jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu hari ini di kebaktian 7.30 WIB dan 10 WIB, yaitu kreativitas di kategori Ina Kamis, dan di ibadah hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 7 dan pukul 7.30 dan pukul 10 WIB, yaitu penampilan dari Sektor Efesus. Yang ketujuh, nomor 7, laporan pertanggungjawaban program 2023 dan rencana program kerja tahun 2024. Dihimbau untuk seluruh seksi yang ada di bawah Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia agar melakukan rapat untuk membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2023 dan membuat rencana program tahun 2024. Dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan dipimpin oleh masing-masing dewan. Nomor 8, kebaktian sektor dan pembentukan panitia Natal. Di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, kebaktian sektor Roma dan Galatia digabung sekaligus membuat pembentukan panitia Natal HKBP Cimanggis tahun 2023 bertempat di aula gereja mulai pukul 19 WIB. Pinangido matu sude ruas ni sektor Roma dohot Galatia Asaria Mahita Madohotisa. 9. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Jepri Febrianto Sinaga, anak dari Bapak Hormat Sinaga, Ibu Lisbeth Borusitorus. Alamat Jalan Profesor Dr. Midian Sirait, Desa Lumban Sibabiat, Kelurahan Patane 3, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Jemaat HKI Patane Porsea.
dengan tunangannya Melda Veronica Sihombing, putri dari Bapak Martua Sihombing almarhum, Ibu Sirma Boru Purba, alamat Kampung Babakan RT 004 RW 002, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di HKI Patane Porsea tanggal 14 Oktober 2023. Yang ke-10, amplop Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Yang ke-11, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Oktober 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-12, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 24 September 2023, 826 orang. 13 jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 43 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 14. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 4 KK sebanyak Rp950.000. 15. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan 9 KK sebanyak Rp2.910.000. 16. Tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 3 KK sebanyak Rp450.000. 17. Keuangan gereja. Huria Rp11.988.950. Pembangunan Rp3.366.125. Sentralisasi ke pusat Rp8.301.425. Jumlah Rp22.656.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita mendengarkan pujian persembahan dari remaja. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bersukacitalah kamu
anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal 5 yang saya baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki satu bulan yang baru, yaitu Oktober. Dengan kata lain, hari demi hari kita sudah jalani, dan kita akan tanpa terasa akan memasuki suatu waktu yang baru, dan kita akan mengakhiri yaitu pada waktunya tahun 2023. Nah, ini merupakan saudara-saudara yang kekasih menunjukkan bahwa perjalanan hidup kita itu sebenarnya adalah cukup cepat. Dan artinya saudara-saudara kekasih, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah bagi hidup kita, karena kesempatan itu adalah berkat. Kesempatan itu merupakan juga bagian dari pilihan hidup orang yang percaya untuk melakukan dan meraih apa yang sudah Tuhan janjikan. Mari, kata orang yang bijaksana atau orang beriman, waktu itu adalah anugerah bagi hidup kita. Jangan ada di antara kita yang mengatakan waktu itu merupakan suatu beban atau sesuatu yang mencekam dalam hidup manusia. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini, ketika Yakobus berbicara mengatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu, yang sebenarnya mengalami begitu banyak tantangan hidup. Karena tantangan hidup yang mereka hadapi, terutama mereka harus terancam oleh karena bagaimana mereka, apakah mereka bertahan dalam iman mereka ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu pergumulan berat pada waktu itu, karena mereka selalu mengalami banyak tekanan. Kita tahu dalam sejarah gereja ini merupakan suatu yang sangat luar biasa diberitakan dalam perkembangan gereja. Namun saudara-saudara yang kekasih, walaupun demikian terjadi dalam hidup orang percaya, pada dasarnya mereka bukan semakin berkurang semangat mereka untuk melakukan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup mereka. Inilah luar biasanya saudara-saudara, kalau kita orang yang percaya, sungguh-sungguh percis mempercayai kuasa Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah terlewati. Dan memang ada beberapa daripada umat Tuhan pada waktu itu kalah untuk menghadapi kondisi yang dia hadapi.
Kemudian bersama mereka ketakutan ataupun mereka merasakan apabila mereka bertahan dalam iman mereka, mereka tidak memiliki apa-apa, atau mereka tidak memiliki satu jaminan di dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka, atau mereka merasa takut jangan-jangan mereka tidak dapat menikmati kehidupan mereka hari demi hari, sebagaimana juga mungkin kita rasakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, sejauh kita percaya Allah memiliki waktu, Allah memiliki satu kuasa, Allah memiliki suatu komit di dalam dirinya untuk memberkati dalam hidup orang yang setia dalam hidupnya, yakinlah saudara-saudara, apa yang kita takutin itu tidak selamanya itu menjadi sesuatu yang menjadi menggagalkan hidup kita untuk menikmati apa yang kita impikan. Tetapi justru kesulitan yang ada di dalam hidup manusia atau tantangan pergumulan hidup itu, justru itu menciptakan, membentuk, membangun, bahkan memberikan satu spirit roh bagi hidup kita, sehingga kita mengatakan, benar, dalam pergumulan aku dibentuk untuk semakin setia kepada Tuhan. Nah, untuk itulah Yakobus mengatakan di dalam ayat ini bagaimana gambaran orang yang mengikuti Yesus. Pertama dia mengatakan di dalam firman Tuhan itu dikatakan orang yang percaya dia harus memiliki roh kesabaran. Kesabaran ya. Mungkin ini merupakan sesuatu kadang-kadang yang menjadi sangat musuh ataupun mungkin sesuatu yang sulit kita rasakan. Bagaimana saya untuk dapat hidup bersabar, bagaimana saya untuk bersabar melihat keberadaan kami yang kayak-kayaknya tidak ada perubahan, bagaimana kita bersabar ketika kita apalagi kita sudah berdoa dan berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, ternyata tidak kunjung datang apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita baca keseluruhan dari kitab Yakobus sih, banyak orang meminta sesuatu kepada Tuhan, apa katanya? Bahwa doamu itu kamu bawa hanya keseluruhannya untuk keinginan-keinginan secara duniawi saja atau hawa nafsumu saja. Dan inilah dikatakan Yakobus, apabila kita salah berdoa, salah meminta, salah untuk menerapkan apa yang kita minta dan tujuan dalam hidup kita, maka Allah lebih bijaksana dan tidak akan, atau mungkin dia akan memperbaiki apa yang kita tunggu-tunggu dalam doa kita. Nah, inilah saudara-saudara dikatakan di dalam hidup kita, kesabaran adalah salah satu yang sangat dibutuhkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itu digambarkan dalam ayat tadi bahwasanya seorang petani yang menantikan hasil atau panen. Mungkin kita tidak semua yang pernah mengalami suatu proses yang bertani ya. Tapi kalau dalam kehidupan kami sudah pernah mengalami itu, dan mungkin ada juga di antara kita yang berangkat dari kampung halaman Bonapasogit atau di kampung kita di Tapanuli, masih kita sudah pernah mengalami bagaimana sulitnya kita yang bertani, marhau maun mate, merledeng. Tapi yang jelas ini salah satu yang dituntut adalah selain skill, keahlian, tetapi apa yang dituntut di sini? Kesabaran. Kesabaran di sini untuk menerima hasil. Nah, untuk itu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan contoh ini, mengapa dibuat oleh Yakobus? Memang orang kadang-kadang dalam proses hidupnya selalu tidak sabar ya. Kita buktikan saudara-saudara, gambaran hidup manusia juga digambarkan dalam pola pertanian terakhir ini. Saya lihat di kampung juga saya begitu lihat. Kalau di kampung kami adalah 1 tahun itu 1 kali panen. Kalau di sebelah timur, umpamanya Kisaran, Rantau Prapat ke sana, sudah ada yang panen 1 tahun 3 kali. Supaya bagaimana? Wah, supaya cepat dapat hasil. Tetapi saudara-saudara, ternyata apa yang terjadi? Kalau memang demikian, memang hasilnya sangat berbeda.
hasil dan kualitas, dan tanah pun semakin keras. Apalagi kadang-kadang orang bertani buah, kita lihat kadang-kadang supaya cepat berkembang kuat, selain pupuk, masaknya pun dikarbit. Tetapi bagaimana rasanya? Nggak sama dengan secara proses secara organik atau secara yang disebut dengan tradisional. Tapi pada zaman ini saudara-saudara kekasih, justru kalau dikatakan lambat menerima hasil walaupun itu hebat katanya berkualitas, tetapi itu dianggap itu merupakan suatu kelambanan. Nah saudara-saudara yang kekasih, jangan-jangan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, mengikut Tuhan, kita mencoba gaya hidup yang demikian, ingin cepat dapat, tidak usah capek. Seperti kalau kita perhatikan, kalau anak-anak sekolah sekarang itu, berapa kali saya pernah berkhotbah, mengapa daya analisa kadang-kadang anak-anak sekolah sekarang itu berbeda dengan yang dulu kita. Kalau saya masih sempat, kalau belajar matematika, itulah yang disebut dengan sistem sepren. Tadahita dope sepret tahe. Enggak semua. Kalau saya tanya sama anak saya atau anak sekolah sekarang, oh nggak tahu itu. Kalau yang sekarang yang penting bagaimana cepat dapat, apalagi sekarang ada kalkulator, ada handphone, hitungan cepat dapat, karena orang berpacu dengan waktu. Nah saudara-saudara yang kekasih, di dalam mengikut Tuhan tidak sama hal dengan itu, tetapi Allah selalu memproses hidup manusia supaya bagaimana, supaya hidupnya berkualitas. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan kita merasakan bahwasanya dalam hidup mengikut Tuhan itu langsung cepat dapat. Tidak saudara-saudara, kalaupun ada sesuatu terjadi yang sangat emergensial dalam hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, maka Allah bertindak secara cepat atau disebut dengan secara mujizat, yang seperti yang kita rindukan. Itu merupakan suatu kedaulatan Allah yang benar-benar Allah melihat itu adalah yang terbaik. Namun saudara-saudara, apa yang dikatakan ini? Bersabarlah. Di dalam kesabaran itu Allah mau melihat dalam hidup kita bagaimana kesetiaan kita, termasuk kita menghadapi orang lain. Kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang kurang sabar kita melihat, umpamanya di tengah-tengah keluarga, contohnya umpamanya amata di rumah bandel yang bukan main, tak sabar kita kadang-kadang kan, alami ketidaksabaran, datang malam-malam mau tidak dibuka pintunya kan, lo mau dupo di luari, tak sabar mereka tak songoni maju kan, tak sabar kita. Tapi memang kadang-kadang yang memang harus bikin begitu baru jora, baru tobat dia kan. Kadang-kadang sama anak-anak juga begitu kita kan. Tapi saudara-saudara, walaupun kita perbuat begitu dalam hidup kita, tapi tetap kita di dalam doa. Kesabaran itu yang dikatakan oleh firman itu, kesabaran yang selalu kita barengi dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Tetapi kesabaran yang tidak dibarengi dengan keyakinan atau kepercayaan kita akan pengharapan hidup kita kepada Tuhan, akan melahirkan keputusasaan, atau mungkin kita menjadi stagnan, tidak berbuat apa-apa. Bahkan kita mengatakan, gimana nih Tuhan ini kurang cepat, gimana Tuhan ini songoni manilingna yanak koku songono so dapot akarokakna apa saunima gatengna dohon bagakna. Karena apa saudara-saudara? Mari kita koreksi juga ya. Karena apa? Terlampau selektif ya. Memang perlu selektif kita ya untuk dalam hidup ini, dalam arti memilih sesuatu. Tetapi ingatlah, di dalam hidup kita tidak ada yang sesempurna yang kita pikirkan. Tetapi sebenarnya dalam hidup kita, ketika kita menghadapi sesuatu ketidaksempurnaan, disitulah kita ditantang bagaimana kita meminta kepada Tuhan untuk dapat dia memproses hidup yang kita hadapi. Apa yang kesulitan hidup kita itu bagian Allah untuk menjadikan itu semakin lebih baik. Bersabarlah saudara-saudara. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat ini, dikatakan haruslah kamu meneguhkan hatimu.
dalam ayat 8, meneguhkan hatimu. Togu rohat taumate. Artinya itu bagian juga dari kesabaran. Kalau dikatakan teguh hati kita, artinya benar-benar kita teguh di dalam firman Tuhan. Ada orang bersabar, ada orang setia, tetapi dia tidak dibarengi dalam dirinya dengan isi, kognisi, gizi dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan. Biasanya kesabaran itu ataupun kepenantian kita menerima apa hasil daripada Tuhan, kalau kita tidak isi dengan firman Tuhan, membaca renungan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan suara Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita menjadi mengandalkan kekuatan kita, padahal hidup kita ini tidak akan mampu menghadapi apapun dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara yang kekasih Bapak Ibu, sehebat-hebat, sepandai-pandai manusia di tengah-tengah hidup ini, kalau kita tidak mengandalkan, mengetahui isi firman Tuhan dalam hidup kita, mendengarkan firman Tuhan, kita tidak memiliki satu roh dalam hidup kita untuk mengetahui apa kata Tuhan dalam hidup kita. Ini yang paling utama hendak kita kembangkan dalam hidup kita untuk mempertahankan iman kesabaran kita kepada Tuhan. Teguhkanlah hatimu dalam firman Tuhan, sebagaimana para nabi, orang-orang yang diutus Tuhan. Allah selalu berkatakan, teguhkanlah hatimu, kuatlah tanganmu, berfokus kamu kepada apa yang aku katakan. Karena ketika kita berfokus apa ini kata-kata firman Tuhan, bukan kata dunia, bukan pengaruh lingkungan dalam hidup kita, ya selalu kita mengatakan, kok sana berhasil ya, tapi kok dia nggak rajin ke gereja, nggak kayak nggak pernah dia ikut di dalam aktivitas kegiatan gereja, kok nampaknya aman-aman dalam hidupnya. Kita tidak terpengaruh hati kita dengan itu ya. Kita tidak tahu bagaimana pola hidup dalam hidup begitu. Kita selalu melihat dari diri kita. Jangan-jangan orang yang melakukan ini belum tentu dia berbahagia dengan keberadaan yang kita nilai suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Tetapi satu hal, kita mau eksis dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, ketika kita percaya satu fokus, teguh hati kita memegang akan firman Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan tergoyahkan ya. Mau dia lebih banyak dapat kek, mau dia orang lain agaknya lebih cepat perjalanan usahanya, tetapi kita punya satu keyakinan, satu iman kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita miliki ini pasti diatur oleh Tuhan. Semua kita diatur oleh Tuhan ini. Jangan kita mengatur Tuhan, Tuhan yang mengatur hidup kita. Apapun yang dalam hidup kita, jangan langsung galau kita, kok saya sudah ketinggalan zaman, kan gitu kadang-kadang. Sama halnya kalau kita contohnya melihat ada teman-teman kita agaknya cepat sekali dia memiliki satu model-model yang baru, kok aku nih pakai yang ini aja ya, cemana caranya ya. Nah kalau kita hanya melihatkan begitu, hanya soal mode, fashion, atau masalah akan yang ada yang kelengkapan itu, padahal sebenarnya itu jangan menjadi satu patokan kita menunjukkan hidup kita ini adalah sudah sukses dan yang benar. Tetapi kita mau melihat itu dulu yang diaturkan Tuhan, kita percaya itu yang terbaik untuk Tuhan. Di balik itu semua kita percaya kalau teguh hati kita, pada waktunya Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan yang ketiga dikatakan, digambarkan orang yang percaya, orang yang sungguh dia mengikut Tuhan. Dikatakan di dalam ayat tadi, di ayat 9, jangan bersungut-sungut. Nah inilah kadang markutungut dalam bahasa Batak. Kadang-kadang memang seperti kata ende itu ya, paso ungut mi paso soho ungut di paso soho
mau paso saritami. Itulah dalam bahasa Batak. Kalau dalam Indonesia nantilah kita nyanyikan di rumah ya. Ini nang marungut-ungut. Kadang-kadang on lucak. Inilah juga merupakan penyakit di kita ya, marungut-ungut. Dapat yang banyak pun marungut-ungut. Kan gitu kan? Kita sudah ada, apalagi orang agak lebih banyak yang didapatkan, maka dia marungut-ungut. Kok saya lebih sedikit ya daripada yang mana? Kok saya orangnya rajin, tapi kok yang sana kurang rajin? Kok dapat yang begini? Marungut-ungut. Apalagi sudah ungut-ungut kita atau bersungut-sungut kita di hadapan Tuhan, seolah Tuhan itu nggak adil. Banyak orang Kristen mengatakan begitu, Tuhan itu nggak adil. Kok begitu ya? Keadilan itu penilaiannya bukan dalam diri kita manusia. Keadilan itu adalah di diri Allah melihat apa yang perlu dan yang penting untuk hidup kita. Nggak perlu kita ungut-ungut ataupun bersungut-sungut ya, malah tentang apapun dalam hidup kita. Lebih bagus kita percaya apa yang aku terima, apa yang aku miliki, apa yang aku capai dalam hidupku. Kita percaya Tuhan itu sangat bijaksana mengatur apa yang terbaik untuk kita. Amin. Itu nggak usah sungut-sungut ya. Kadang-kadang itu yang penyakit kadang-kadang banyak. Kok begitu ya Mang Pendeta ya? Yang sana kok begitu katanya. Sulit juga ya menjawabnya Bapak Ibu kalau dikatakan gitu. Karena bagaimana kita sulit menjawabnya? Karena memang selama hidup seseorang melihat dari ukuran dirinya, dia sulit menyetop ungut-ungutnya. Tetapi kalau kita melihat dari sudut rencana Allah dalam hidup kita, ingat, pasti Tuhan kita percaya tepat pada waktunya dia akan menolong kita. Tepat pada waktunya dia akan memenuhi apa yang kita inginkan. Tepat pada waktunya dia akan memberikan sukacita bagi kita semua. Amin. Sangat mengut-ungut ya. Bila perlu kita sukacita, apalagi keberhasilan orang lain. Apalagi contohnya ada yang dapat yang cukup baik dengan, waduh ibu cantik kali ya, maunya bagaimana, apa resepnya? Bila perlu begitu sukacitanya. Gak usah sebaliknya, apalagi lu sih balik kan. Alanya memang kadang-kadang dalam hidup kita ini merasa nggak mau terima kelebihan orang lain. Baru tunggu mak batu bebek mati bagasar rohat ya teh. Apalah soal ini nak mak. Itu makanya orang bersungut-sungut biasanya mukanya itu marsui-sui ya. Banyak garis-garisnya. Untung aja saya nggak ada garis-garisnya sini. Coba kalau yang ada garis-garisnya terlalu berat ya mungkin berpikir ya. Terlalu berat berpikir. Jangan terlalu berat berpikir. Banyak sekali yang dipikir. Memang perlu kita berpikir dalam hidup kita ini. Tetapi kalau kita hanya memikirkan sesuatu problem, hanya sesuatu yang tidak perlu, kadang-kadang itu membuatkan kita akhirnya kita menuntut dalam diri kita bagaimana seolah-olah ini tidak ada adil dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut, syukurilah apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan di dalam ayat itu tadi, yaitu mari kita bertekun. Artinya dikatakan dalam ayat itu tadi, kebahagiaan dalam hidup manusia, kebahagiaan di dalam kehidupan kita orang yang percaya adalah ketekunan. Artinya mari kita melihat seperti contoh ketekunan daripada para nabi, dan termasuk dikatakan dalam firman Tuhan ini yaitu seperti Ayub. Kita tahu cerita Ayub, bagaimana kesabarannya, ketekunan, terus setia dengan Tuhan. Tapi mungkin kita ada orang mengatakan tak ada lagi orang seperti Ayub. Kita tahu kira-kira ada 5 yang dicobai oleh iblis kepada Ayub. Yang pertama adalah dia kehilangan harta benda. Dia orang yang kaya bisa dikatakan orang miskin. Yang kedua, dia memiliki anak putri, tetapi dia harus kehilangan semua. Itu yang sangat berharga dalam hidup kita manusia.
Yang ketiga apalagi? Dia mengalami yaitu sakit penyakit. Kok dikatakan dia sudah tidak punya harta, tidak punya anak-anak, dia mengalami sakit penyakit. Yang keempat apalagi? Semua teman-teman sahabatnya meninggalkan dia. Memang begitu cerita ya, kalau kita memang makmur hidup kita, banyak orang yang datang sama kita. Itu makanya keterangan kita nasihatkan kepada teman kita atau anak kita, makanya harus kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya ya. Asa gudeng donganmu, asa gudeng do halak dinalo menyanjungmu, doh dinalaho mangului hatam. Tetapi kalau sudah hilang harta benda, apa yang terjadi? Hilang juga persahabatan. Itu tanda orang yang tidak setia ya. Jadi mengukur kesetiaan, baik bersahabat, berteman, ketika kita menderita, ketika kita kehilangan, ketika tidak lagi seperti dulu kejayaan kita, tetapi dia tetap setia menjadikan kita menjadi sahabat, bahkan dia menolong hidup kita. Itulah sahabat yang benar di dalam hidup kita. Itulah sahabat yang beriman di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, apa yang terjadi? Pergumulan Ayub. Istri yang tercinta menjadi pendamping, yang menjadi pendukung penderitaan daripada suami. Dia mengatakan, tinggalkanlah alammu itu. Tadi komade batami, tuk suadong marlabatan. Ngeri ya kalau ada kata-kata kayak gini. Saya yakin si Ayub sama istrinya dulu waktu belum jadi, ya sehidup semati ya. Iyalah, kalaupun kita tidak punya rumah, kita tidur di atas koran, berumahkan daripada daun kelapa, topas, aku akan setia kepadamu, ya kan. Apapun yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang tidak segampang yang kita ucapkan itu kadang-kadang. Ketika kita menghadapi sesuatu hal, maka apa yang terjadi? Kita lupa dengan janji kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, tanda kesetiaan, mari kita ingat janji kita kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Nah, ini ketekunan si Ayub. Orang yang percaya harus tetap tekun dalam hidupnya. Ketekunan untuk mengikuti apapun yang terjadi. Tetapi ketekunan yang dibarengi dengan iman, percaya janji Tuhan. Apalagi ketekunan dia karena dia melakukan yang benar kepada Tuhan. Ingatlah pada akhirnya Ayub menerima 2 kali lipat daripada apa yang sudah dia miliki. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dari sekian yang dinasihatkan firman Tuhan ini, apabila kita tetap hidup sabar dan tetap teguh hati kita, dan tetap kita di dalam tidak bersungut-sungut, dan kita tetap tekun di dalam Tuhan, dan kita percaya dalam Tuhan, ingatlah semuanya yang kita hadapi indah pada waktunya, dan Tuhan akan memberkati kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan, roh Tuhan, untuk tetap bersama dengan kita, dan kita fokus kepada Tuhan bahwa Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi Allah penuh anugerah di dalam Yesus Kristus. Bahkan dia lebih daripada apa yang kita pikirkan sudah diberikannya bagi hidup kita, asalkan kita tetap setia, beriman, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami mengakui ya Tuhan, dalam hidup kami selalu tergoda, dan kami tidak sabar, dan kami selalu jatuh ke dalam keinginan-keinginan kami, dan kami selalu menilai Tuhan selalu terlambat atau tidak adil dalam hidup kami. Untuk itu hari ini ya Tuhan, Tuhan mau menguji hidup kami, mau memperlengkapi kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya rencana Tuhan adalah baik bagi hidup orang-orang yang percaya. Semua Tuhan akan buat indah pada waktunya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan dalam perjalanan hidup kami dan gerejamu. Biarlah Tuhan semakin memberikan kepada kami roh yang berapi-api untuk tetap setia mengikut Engkau, melakukan pekerjaan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi banyak hal dalam hidup kami,
Biarlah kami selalu setia untuk dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, yang terus kami akan lakukan di setiap persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh gereja-Mu, baik itu dalam pertanyaan sektor, atau dalam ibadah minggu, atau di dalam persekutuan PA, dalam setiap kategorial dan kelompok-kelompok kur. Biar itu jalan bagi kami untuk mendengar Tuhan, supaya kami semakin memperoleh kepastian dalam hidup kami untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kami. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang akan melangsungkan pernikahannya pada hari yang akan datang, yaitu Jeffrey Febrianto Sinaga dengan calon Melda Veronica Boru Siombing. Persatukan mereka ya Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu, sehingga mereka dapat menjadi keluarga yang setia sampai mati, dan dapat terus setia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati semua rencana perjalanan, karena pasangan ini akan diberkati di Bona Pasugit, di Porsea. Biarlah nama Tuhan dan Tuhan selalu melengkapi, mencukupkan apa yang perlu di dalam kehidupan pasangan ini. Kami juga ya Tuhan mau menyerahkan untuk seluruh rencana-rencana ya Tuhan dari gereja-Mu, terutama untuk sukacita menghadapi Natal dan Tahun Baru yang akan dilakukan oleh gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberikan kepada kami sukacita. Tuhan cukupkan bagi kami semua supaya kami tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Tuhan datangkan berkat-berkat melimpah baik di tengah-tengah keluarga ya Tuhan, sehingga tidak ada kekurangan bagi kami ya Tuhan untuk dapat kami lakukan untuk meriahkan yaitu perayaan Natal. Dan demikian juga ya Tuhan kami menyerahkan itu dalam proses yang berjalan, yaitu kegiatan Pesta Gotilon yang akan kami lakukan tanggal 5 November yang akan datang. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat bagi kami semua, tetap terbuka untuk tetap mendukung dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati kami satu persatu yang hadir di sini. Roh Tuhan hadir, dan Tuhan sungguh-sungguh akan memimpin hidup kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Kalaupun di antara kami ya Tuhan mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus yang akan menyucikan, menyembuhkan, dan memberikan yaitu kelegaan kepada kami sekalian ya Tuhan. Dalam hal rencana kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami yang akan kami lakukan dalam besok hari dan berikutnya Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami, menjauhkan dari mara bahaya, memberikan kepada kami semangat, sukacita, dan optimis dalam kami untuk mendapatkan berbagai apa yang kami inginkan, kami rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh anak-anak kami, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang bersekolah, yang tetap berkuliah atau mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan semakin memberkati mereka hikmat, kepandaian, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah tepat pada waktunya untuk memiliki pasangan hidup, Tuhan tunjukkan pasangan hidupnya yang satu iman, yang saling mengasihi, dan sungguh-sungguh membawa sukacita bagi hidup mereka. Biarlah kami semua ya Tuhan yang hadir di sini, Tuhan berkati kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita bahwa Tuhan selalu setia untuk menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam hidup kita. Kita sambil memberikan persembahan kita yang kedua, dan juga yaitu mengisi amplop panitia, yaitu pengadaan rumah dinas yang masih harus kita lunasi dalam tahun ini, yaitu beberapa tahun yang akan datang, supaya kita isi dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, kita persembahkan ke depan. Siapa
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, ada anak-anak kita dari SMA Negeri 11 dalam rangka untuk menggalang dana, yaitu dalam menyambut Natal dan kegiatan lain. Baik, nanti di bawah ada mereka bernyanyi, mari kita sumbang mereka dengan sukacita. Thank you.